Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, terutama warga masyarakat muslim di Kabupaten Gunung Kidul dan sekitarnya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur yang setulus-tulusnya, karena rahmat Allah sungguh banyak tercurah tiada terhingga, dan sewajarnya kita mensyukuri nikmat ini apapun wujud dan bentuknya, agar Allah menganugerahkan dan melimpahkan nikmat yang lebih banyak untuk kita semua, nikmatud dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Selanjutnya pada kesempatan ini, marilah kita kembali mensyukuri anugerah terindah dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua umur yang panjang, keberkahan dalam hidup. Keberkahan dalam hidup diantaranya ditandai dengan Allah memberikan iman kepada kita semua. Yang kedua, Allah memberikan kepada kita semua hidayah untuk bertemu dengan bulan yang mubarakah, Syahrul Syam, Syahrul Tarbiyah, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan. Inilah yang kemudian kita yakini cara Allah untuk memuliakan kita hambanya, dan cara Allah untuk menjadikan kita semua makhluknya yang paling beruntung, karena bertemu dengan Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Para pemirsa sekalian yang saya muliakan, Ramadan di tengah pandemi harus mendapatkan posisi di dalam hati dengan cara menikmati dan juga mengikuti berbagai ketentuan, baik ketentuan syariat maupun ketentuan dari birokrat. Ketentuan syariat, bagaimana kita dapat melaksanakan undang-undang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketentuan dari birokrat adalah ketentuan dari pemerintah. Sebagaimana amanat dari Menteri Agama melalui Surat Edaran nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semalam kita sudah melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, dan beberapa sholat sunnah nafilah yang lain. Tentu saya meyakini dalam arti husnudzon sekaligus mendoakan agar masyarakat muslim adalah masyarakat yang taat. Masyarakat yang taat adalah masyarakat yang selalu mengikuti berbagai peraturan, termasuk peraturan dari pemerintah. Karena tentu kita meyakini bahwa peraturan pemerintah mempunyai upaya untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga dari warga bangsanya. Masyarakat muslim dikenal dengan masyarakat yang memiliki undang-undang yang bersifat qat'i dari Al-Quran, yakni agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Para pemirsa sekalian, ayat inilah yang kemudian kita yakini sebagai orang yang beriman, kita taat kepada Allah, menjalankan ibadah puasa, melaksanakan sholat fardu 5 waktu, dan melaksanakan sholat-sholat sunnah, baik sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan maupun sholat sunnah yang dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan. Dan kita semua menyadari bahwa agar kita bisa puas menikmati ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini dan melaksanakan ibadah dengan puas di bulan-bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka tentu harus ada hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Maka peraturan pemerintah dan surat edaran dari Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 mempunyai orientasi agar masyarakat muslim dapat menjaga jiwanya. Bagaimana menjaga jiwa dari masyarakat muslim? Yakni dengan cara tetap melaksanakan perintah Allah, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus disease 19 yang tetap kita yakini virus ini sangat membahayakan dan mengancam jiwa warga bangsa, termasuk juga kaum muslimin, kaum muslimat yang mempunyai potensi untuk berkerumun, berkumpul, terutama pada bulan suci Ramadan. Maka saya tetap memberikan himbauan, menyarankan, dan dalam hal ini adalah beramar ma'ruf. Dengan cara apa? Silahkan melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan hadir di masjid, di musola, atau di tempat-tempat sholat taraweh, tetapi dengan ketentuan yang pertama mengenakan masker, yang kedua cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian yang ketiga adalah physical distancing atau menjaga jarak antara jamaah satu dengan yang lain minimal 1 meter jaraknya. Ini adalah cara yang paling praktis untuk memutus mata rantai penyebaran corona disease 19. Di samping itu, kapasitas musola ataupun masjid hanya boleh digunakan 50% saja. Dan hal ini tentu akan menjadikan kita semua nyaman dalam beribadah, tidak ada kekhawatiran, dan tetap waspada dengan virus corona. Para pemirsa sekalian, pecinta Sorot Gunung Kidul, dan seluruh warga bangsa dimanapun Anda berada, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعملون in kuntum ta'lamun.
Sadaqallahul Aliyyul Azim. Pemirsa Sorot Gunung Kidul yang saya cintai dan saya banggakan, ayat ini laris manis di bulan suci Ramadan. Banyak ustadz, para mudai, para mubaligh, bahkan khotib pada mimbar-mimbar Jum'ah, para mudai yang memberikan kultum selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa menjadi dasar hukum syariat Allah kepada umat Islam yang mukallaf untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, yakni ibadah siam Ramadan. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa dengan hukum wajib. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu sekalian apa? Asyamu, puasa. Perintah puasa diwajibkan oleh Allah, tidak boleh ditawar kecuali orang-orang yang memiliki rukhsah syar'iyah atau terdapat doruri syar'i, seperti misalnya disebutkan di ayat tadi, faman kana minkum maridon, maka apabila ada di antara kamu sekalian sakit, awala safarin, atau dalam perjalanan jauh atau dalam kapasitas sebagai musafir, masih ada kewajiban sekalipun ada rukhsah syar'iyah boleh meninggalkan atau tidak berpuasa pada saat itu, pada bulan Ramadan itu, tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, mengganti pada hari yang lain. Tentu kita semua harus berprinsip wa khairu dinakum al-wara'. Prinsip yang paling mulia dalam menjalankan hukum Allah adalah kehati-hatian. Bagaimana menafsirkan dan memaknai kehati-hatian dalam faman kana minkum maridon awala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar adalah tentu orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa pada bulan suci Ramadan karena udzur sakit adalah sakit yang ketika dipergunakan untuk berpuasa, maka sakitnya justru akan semakin parah dan bahkan mengancam jiwanya. Bagaimana orang yang terserang pandemi coronavirus di C19? Apakah mereka dalam kategori orang yang nguzur syar'i? Tentu sakit yang dalam puasa itu tidak mampu melaksanakan karena betul-betul sakitnya parah karena pandemi COVID-19, tentu boleh untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Karena memang secara medis direkomendasikan oleh dokter harus menjaga pola makan, kemudian asupan gizi, kemudian untuk menambah imunitas tubuhnya tentu juga harus ada vitamin yang dikonsumsi dalam hitungan jam atau durasi waktu tertentu, kemudian harus ada obat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Semua ini tentu menjadi rukhsah syar'iyah. Bagaimana dengan mereka yang dalam posisi OTG atau orang tanpa gejala? Tentu ini terdapat ikhtilaf. Bagi mereka yang mempunyai prinsip wirai dalam menjalankan hukum Allah, sepanjang mereka atau orang yang terkena pandemi COVID-19 tetapi dalam kondisi orang tanpa gejala, artinya seseorang itu tidak memiliki rasa apapun, artinya tidak merasakan sakit apapun, sehingga ketika dia melaksanakan aktivitas seperti makan juga tetap nikmat, lahap, dan juga bisa beraktivitas secara baik, normal.
Yang tidak normal hanya kalau berinteraksi dengan orang lain karena tanpa gejala, kemudian menyebabkan orang lain akan terpapar dari virus itu. Maka dari itu, memang ketika kita berprinsip kepada kehati-hatian, tetaplah berpuasa, hanya tarawehnya dikerjakan sendiri dalam isolasi mandiri, kemudian di samping tarawehnya sendiri, subuhan jamaah subuhnya juga sendiri, tadarus Al-Quran sendiri, dan lain sebagainya. Artinya, kuatnya seseorang melaksanakan ibadah puasa, itu kemudian menjadikan kapasitasnya sebagai mumayyiz yang mukallaf, itu harus tetap menjalankan ibadah puasa. Tetapi, saya persilahkan kalau ada yang berpandangan lain bahwa orang tanpa gejala boleh meninggalkan puasa, tentu itu menjadi domain, mindset, dan culture set dalam menafsirkan beberapa kaidah sendiri. Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kita bersyukur karena kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan penuh rasa bahagia. Dan kebahagiaan itu sendiri sudah merupakan anugerah. Karena kita semua berdoa menjelang Ramadan, memasuki bulan Rajab, memasuki bulan Sa'ban, kita berdoa kepada Allah dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau sering anak-anak untuk menghafal lagu ini dengan menghafal doa ini dengan dinazamkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana birahmatika ya Allah. Nah, biasanya dengan dinazamkan, anak-anak mudah hafal dan kemudian akan terkonsentrasi menyentuh ke dalam hati agar kita semua bisa bertemu dengan Ramadan dengan penuh rasa sukacita. Dan ingat, Rasulullah memberikan satu support kepada kita untuk bahagia dengan hadirnya Ramadan. Tidak malah gelisah, tidak malah sedih, atau malah sakit hati. Ketika kita semua merasa bahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Man fariha bitukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan tubuhnya tersentuh oleh panasnya bara api neraka. Inilah yang menyebabkan kita semua harus bahagia dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Jangan malah abai, acuh tak acuh, atau malah sedih dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Para pemirsa Sorot Gunung Kidul yang saya cintai dan saya banggakan, di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dan melaksanakan sunnah-sunnah pada bulan suci Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah dilalui. Inilah yang membuat kita bersyukur, percaya diri bahwa memang kita tidak bisa lepas dari dosa, pelanggaran, kesalahan, baik kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk, lebih-lebih kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sempurna ketaatan kita. Maka ketika kita tidak sempurna ketaatannya kepada Allah, melakukan kesalahan kepada sesama, melakukan kesalahan kepada makhluk-makhluknya Allah, ini ada alat untuk melebur dosa yang disebut dengan puasa. Dan puasa akan menjadi tameng bagi kita semua juga untuk melakukan perbuatan dosa yang lain. Maka asyamu junnatun. Orang yang berpuasa itu akan
mempunyai tameng dari perbuatan fahsya, perbuatan mungkar. Karena puasa mempunyai implikasi sistemik seperti halnya sholat, yakni tanha anil fahsya wal mungkar. Puasa pun demikian halnya. Fa insya Allah ketika puasa dilaksanakan dengan khusyuk dan penuh khudur, artinya menghadirkan Allah setiap saat di dalam hatinya, maka puasa itu akan dilaksanakan dengan penuh keyakinan. Apalagi puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang sangat rahasia. Orang tidak menyangka bahwa kita puasa atau tidak puasa. Orang tidak bisa mendeteksi bahwa kita puasa atau tidak puasa, karena yang tahu kita puasa atau tidak hanya kita dan Allahu Jalla Jalaluh. Para pemirsa sekalian, sedikit saya mengungkap kembali bahwa kenapa kita harus bahagia dengan bulan suci Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Di samping fadilah amal kita luar biasa banyak, tentu kita sesaat lagi tinggal menunggu hitungan menit, barangkali kita akan memasuki saat yang ditunggu-tunggu, yaitu buka puasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita, termasuk di dalamnya kebahagiaan itu ada dua macam. Sebagaimana Rasulullah sabdakan di dalam sebuah hadis, lis-shaimi farhatan. Farhatun ngindal iftar wa farhatun ngindal liqa'i rabbih. Terdapat dua kebahagiaan orang yang menjalankan ibadah puasa, yaitu kebahagiaan saat berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Sang Pencipta, Allahu Azza wa Jalla. Maka marilah kita sambut buka puasa dengan bahagia, karena sehari kita telah meninggalkan lapar dan dahaga, serta insya Allah menahan dari hal-hal yang menyebabkan hilangnya pahala puasa, dan kita akan menikmati buka puasa dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Untuk itu, marilah kita terus memohon ridho Allah agar puasa ini menjadi puasa yang mengalirkan kebaikan dan hikmah dalam hidup kita bersama. Akhirnya, Arif Gunadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya akhiri, wallahu fi sabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.